Welcome to Fairana Siblings YouTube channel. Present. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Fairana Siblings. Saya Farah, saya akan mengajak teman-teman untuk berbagi ilmu mengenai apa itu akuntansi. Let's check it out. Kenapa banyak orang memilih akuntansi untuk memperdalam ilmu mereka? Karena mereka ingin memperdalam lagi mengenai bagaimana cara membaca laporan keuangan serta bagaimana cara membuat laporan keuangan. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas dasar, yaitu pertama, mengidentifikasi, kemudian mencatat, dan mengkomunikasikan setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Sebuah perusahaan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi, seperti apabila ada invoice, perjanjian-perjanjian atau agreement, dan faktur pajak, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan misalnya apakah adanya penjualan, biaya, aset tetap, dan lain-lain. Setelah dilakukan klasifikasi dan pengidentifikasian, selanjutnya perusahaan akan mencatatnya ke dalam accounting system yang secara sistematis berdasarkan kronologis dan sesuai dengan satuan mata uang. Kemudian, tahap akhirnya adalah mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan keuangan atau financial statement. Apa saja tujuan dari akuntansi? Yaitu pertama, memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada para pengguna. Yang kedua, membantu para pengguna dalam menyusun atau membuat pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengertian akuntansi adalah proses pengelompokan, peringkasan, analisis, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan. Pengertian transaksi adalah proses pertukaran barang, jasa, atau transaksi lainnya antara kedua belah pihak atau lebih. Transaksi dapat berupa penjualan, pembayaran, pembelian. Pengertian jurnal dalam akuntansi adalah catatan keuangan perusahaan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis. Siapa yang menggunakan data accounting? Terdapat 2 pengguna data accounting berdasarkan jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengguna internal, yaitu pengguna dari dalam perusahaan atau internal perusahaan. Contohnya divisi marketing, finance, atau manajemen perusahaan. Gunanya itu untuk dilakukan proyeksi penjualan atas produk terbaru atau dilakukan proyeksi khas untuk tahun selanjutnya. Yang kedua adalah pengguna eksternal atau pengguna dari luar perusahaan. Contohnya adalah investor yang ingin mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan untuk dapat mengambil keputusan apakah membeli atau menjual kepemilikan saham yang dimilikinya. Atau creditors yang ingin mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan untuk dapat memastikan memberikan pinjaman dana kepada perusahaan tersebut.
Untuk memastikan laporan keuangan telah dicatat berdasarkan kronologis kejadian dan secara sistematis, para akuntan dalam membuat laporan keuangan mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Terdapat 2 standar akuntansi, yaitu yang pertama adalah International Accounting Standard Boards yang mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS, dan negara-negara yang mengikuti IFRS adalah negara Inggris salah satunya. Yang kedua adalah Financial Accounting Standard Board yang mengacu pada Generally Accepted Accounting Principle. Negara yang mengakui GAAP adalah Amerika salah satunya. Prinsip pengukuran ada 2, yaitu pertama, historical cost principle, dan yang kedua adalah fair value principle. Yang pertama yaitu historical cost principle, yaitu perusahaan mengakui asetnya berdasarkan harga pada saat awal beli. Contohnya PT Unilever membeli tanah seharga 100 juta. PT Unilever mencatat tanah tersebut pada awal yaitu 100 juta rupiah. Kemudian pada tahun selanjutnya tanah tersebut menjadi 200 juta rupiah. PT Unilever tetap mencatat tanah tersebut seharga pada saat awal beli. Yang kedua adalah fair value principle, yaitu perusahaan mencatat asetnya berdasarkan nilai wajarnya. Asumsi pada akuntansi ada 2, yaitu asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi. Asumsi unit moneter adalah perusahaan mencatat transaksi yang dapat diukur dengan satuan uang. Asumsi entitas ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, proprietorship, yang kedua partnership, yang ketiga corporation. Proprietorship adalah bisnis yang dimiliki oleh satu orang owner. Contohnya salon kecantikan, toko perbaikan mobil, toko baju. Transaksi proprietorship harus dibedakan antara transaksi pemilik perusahaan dengan transaksi perusahaan. Partnership adalah bisnis yang dimiliki 2 orang atau lebih yang bekerja sama sebagai partner. Contohnya adalah kantor akuntan, kantor pengacara, atau kantor arsitek. Sama seperti proprietorship, transaksi yang dicatat oleh perusahaan harus dibedakan antara transaksi pemilik perusahaan atau owner dengan transaksi milik perusahaan. Yang terakhir adalah corporation, yaitu bisnis yang memiliki badan hukum korporasi dan kepemilikannya terbagi atas saham-saham. Contohnya perusahaan Toyota dan perusahaan Honda dan perusahaan lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel YouTube Fairana Siblings. Bye-bye!